Bab 831. Saat makan malam, Claire nyaris tidak menggerakkan sumpitnya. Dia berulang kali mengangkat ponselnya untuk menelepon Elaine dan mengirim video WeChat, tetapi semuanya tampak seperti batu yang tenggelam ke laut tanpa umpan balik. Jacob melihat dengan tenang dan puas. Bagaimanapun, ia merasa bahwa Elaine lebih baik melarikan diri, seperti Horiah. Dalam hal ini, hidupnya akan benar-benar terbebaskan. Claire mengulangi dengan cemas tentang pergi ke kantor polisi. Yakub berkata ke samping, Claire, ibumu sudah dewasa. Mungkin dia ada hubungannya. Apa yang kamu pedulikan tentang dia? Bagaimana jika dia berpikiran tunggal? Jika dia ingin meninggalkan rumah ini, Anda tidak bisa membiarkan polisi menangkapnya kembali, bukan? Bagaimana bisa? Claire berkata dengan serius, ibu sudah lama menantikan Villa Thompson, dan sekarang dia akhirnya pindah. Dia ingin meninggalkan rumah ini lagi. Dan dia tidak akan pernah pergi kali ini karena karakternya. Ayah, kamu sudah lama tinggal dengan ibu. Apakah kamu masih mengenalnya? Yakub tiba-tiba berpikir. Kata-kata putrinya membangunkannya. Siapa Elaine? Dia adalah orang yang kesombongannya begitu kuat hingga dia bahkan bisa meledak. Dan dia juga orang yang bermimpi bersenang-senang. Ketika dia meninggalkan rumah, mustahil baginya untuk meninggalkan rumah pada hari ketika seluruh keluarga pindah ke Thompson. Ini sama sekali bukan gayanya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan cemberut, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mungkinkah Elaine benar-benar terkejut? Faktanya, meskipun Jacob tidak menyukai Elaine, dia telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Jika sesuatu terjadi pada orang ini secara tiba-tiba, hatinya agak kosong. Jika dia benar-benar tinggal di rumah dan minum teh, dia selalu merasa tidak pantas. Jadi dia menghela nafas dan berkata, makan dulu. Dan aku akan pergi denganmu setelah makan. Melihat sikap ayahnya mereda, Claire merasa sedikit lebih nyaman, dan buru-buru berkata, ayah, kenapa kita tidak menunggu? Ayo kita berpisah, aku akan menelepon polisi, dan kamu dapat menemukan ibu Aula Mahjong sering pergi untuk. Jacob berkata, oke, saya akan menemukannya. Charlie berkata, istriku, biarkan aku pergi ke polisi denganmu. Claire buru-buru berkata, sederhana ini, satu orang sudah cukup, kamu harus pergi kemana-mana dengan ayah. Baik. Charlie mengangguk, tapi dia sedikit mengkhawatirkan Claire, jadi dia berkata pada Elsa, Elsa, kamu bisa tinggal dengan Claire. Elsa buru-buru berkata, tidak masalah, aku akan bersama Claire. Setelah beberapa gigitan makanan tergesa-gesa, mereka berempat dibagi menjadi dua kendaraan dan meninggalkan Thompson. Claire mengantar Elsa ke kantor polisi, dan Charlie mengantar Jacob ke Aula Mahjong. Namun, sebelum melanjutkan, Charlie mengirimi Ishak pesan WeChat khusus dengan konten, istri saya akan memanggil polisi. Anda harus menyapa kantor polisi. Jangan ungkapkan berita apapun tentang ibu mertua saya. Ishak dengan cepat menjawab, Tuan muda, jangan khawatir, saya sudah memanggilnya. Nona muda tidak akan pernah menemukan informasi apapun tentangnya. Itu bagus. Charlie sangat rileks. Mengemudi mobil, Yakub keluar. Begitu dia meninggalkan rumah, Charlie bertanya pada Yakub, ayah, di mana kita akan menemukannya? Jacob menghela napas, saya tidak tahu di mana dia suka bermain mahjong. Berkelilinglah dan lihat apakah ada aula mahjong. Jika Anda melihatnya, masuk dan cari. Charlie tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Sepertinya Yakub juga berurusan dengan tugas dan bertindak untuk menunjukkan kepada Claire. Mereka mencari beberapa ruang mahjong, tetapi tidak menemukan bayangan Elaine. Yakub tidak terburu-buru. Bagaimanapun, ide utamanya adalah untuk keluar dan berperilaku. Ngomong-ngomong, dia akan merasa lebih nyaman. Mengenai kenyamanan dan keberadaan khusus Elaine, dia tidak terlalu peduli. Bab 832. Setelah mencari beberapa saat dan tidak menemukan siapapun, Yakub berkata, Charlie, haruskah kita kembali, atau mencari tempat untuk makan beberapa tusuk sate? Saya selalu gugup pada awalnya untuk makan malam, yang membuat saya tidak kenyang. Charlie tersenyum dan berkata, oke, ayah, saya tahu warung barbeque pinggir jalan, yang rasanya sangat enak. Jacob menepuk pahanya, ayo pergi, ayo coba pinggangnya. Ngomong-ngomong, biarkan aku minum 2 botol bir lagi. Charlie buru-buru berkata, aku mengemudi, ayah, aku tidak bisa minum. Jacob melambaikan tangannya, hei, aku akan menyebutmu pengendara.
Tidak mudah bagi ayah dan aku ingin minum. Ibumu biasanya tidak peduli, mengobrol dan mengobrol di telingaku sepanjang hari, dan aku sangat kesal. Sekarang dia sedang pergi. Bukankah seharusnya ayahmu dan kamu minum? Charlie mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu yang mengatakannya, minumlah." Dengan mengatakan itu, dia mengemudikan mobil ke sisi kios barbecue. Keduanya memesan banyak tusuk sate dan beberapa botol bir, dan dengan senang hati duduk di pinggir jalan dan menusuknya. Elaine hilang, dan Charlie secara alami sangat bahagia sebagai guru dan inisiator di belakang layar. Dan karena Yakub disiksa oleh Elaine terlalu lama, dia tiba-tiba merasa sangat rileks, dan secara alami dia sangat bahagia. Begitu mereka berdua duduk dan akan mulai makan, Claire menelepon Charlie. Dia buru-buru mengedipkan mata ke arah Jacob, lalu mengangkat telepon dan bertanya terkait, "Hei Claire, apa kamu sudah menelepon polisi?" Claire berkata dengan suara frustasi, "Saya telah menelepon polisi, tetapi polisi mengatakan bahwa ibu sudah dewasa, dan waktu hilang kurang dari 10 jam. Tidak ada cara untuk mengirim polisi untuk membantu menemukan mereka dengan segera, tetapi mereka sudah ada di sana. Orang hilang dilaporkan di sistem, dan jika seseorang menemukannya, itu akan memberitahu saya." Charlie berkata, Itu bagus." Padahal, yang dikatakan polisi itu benar. Mereka hanya hilang selama beberapa jam. Bagaimana mereka bisa mengirim polisi dalam jumlah besar untuk menggeledah? Polisi rakyat memiliki semakin banyak hal penting yang menunggu mereka. "Hei," Claire berkata, aku hanya merasa tidak enak badan. Saya selalu merasa ada hal-hal yang agak aneh dalam insting saya. Aku sangat takut sesuatu akan terjadi pada ibu. Temperamennya, kalau dia berkonflik dengan orang-orang di luar, dia akan mudah menderita kerugian besar. Kata Charlie, dia memang hiper. Claire sangat tahu temperamen Elaine. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Sejak dia menikahi Claire dan memasuki keluarga klan Wilson, dia telah disembuhkan selama 3 tahun terakhir karena Claire adalah gadis baik yang sangat langka. Bukan hanya betapa cantik dan menariknya dia di luar, tetapi yang lebih penting, kebaikan sifatnya benar-benar luar biasa. Apalagi dalam lingkungan keluarga seperti ini, seluruh keluarga Wilson, dari Elaine hingga Lady Wilson, hingga keluarga Noah, sama sekali tidak memiliki sifat yang baik. Jacob hampir tidak baik, tapi dia juga pengecut dan penakut. Dalam keluarga seperti itu, Claire bisa memiliki kualitas seperti emas, yang selalu sangat dihargai Charlie. Dia juga mulai merenungkan tentang Elaine. Jika Elaine ditahan seumur hidup, maka tidak diragukan lagi Claire tidak akan bisa melepaskannya. Dengan kata lain, demi istrinya, cepat atau lambat, dia harus melepaskan ibu mertuanya yang sudah mati otak. Bukan tidak mungkin untuk membiarkannya keluar, tetapi kuncinya adalah membiarkan dia cukup menderita terlebih dahulu. Apalagi dia masih memiliki bahaya tersembunyi yang belum terselesaikan. Misalnya, ketika Elaine keluar, dia pasti akan bertanya kepadanya untuk pertama kali, menanyakan mengapa dia memiliki kartu bank seperti itu. Dia pasti akan menganggapnya sebagai anggota geng scam. Dalam hal ini, dia pasti akan memberitahu Claire tentang ini. Jadi, bagaimanapun, dia harus memikirkan cara yang baik untuk membuat Elaine dengan patuh menutup mulutnya yang patah. Bab 833. Charlie sedang mempertimbangkan masalahnya, Claire bertanya dengan tidak sabar, "Bagaimana kabarmu dan ayah? Apakah Anda punya petunjuk?" Charlie melihat tumpukan tusuk sate dan bir di depannya, dan berkata bertentangan dengan keinginannya, kami masih mencari ke Aula Mahjong, dan kami tidak memiliki petunjuk untuk saat ini." Claire menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu kamu terus mencarinya, dan Elsa dan aku akan terus mencarinya juga." "Ya." Charlie buru-buru berkata, jangan khawatir, ayah dan aku akan bekerja keras untuk menemukannya." "Baik." Claire berkata, "Kalau begitu saya akan menutup telepon dan berkomunikasi jika ada waktu." "Tidak masalah." Charlie menutup telepon, dan Jacob sudah mulai berselera. Dia minum segelas bir, menuangkan segelas lagi untuk Charlie, dan berkata sambil makan tusuk sate, menantu yang baik, tidak ada yang akan mengganggu kita hari ini. Ayo minum yang enak, ayo pergi dulu." Charlie lucu di dalam hatinya. Elaine tidak ada di sana, dan tuan tua merasa lega. Dia mengangguk dan berkata, kamu harus minum lebih sedikit. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan Anda." Jacob tertawa dan berkata, orang-orang disegarkan pada acara-acara bahagia. Saya berharap ibumu diterima oleh organisasi MLM. Bagaimanapun,
Jika dia masuk dan sedikit menderita, dia tidak bisa mati. Dia akan terjebak selama 3 atau 5 tahun. Ya, mari kita berulang tahun dalam beberapa tahun. Charlie mengangguk dan menghela napas. Menurutku itu bagus juga, tapi aku khawatir dia tidak akan menerimanya pada awalnya. Jacob menghela nafas. Itu benar. Awalnya, anak ini berbakti, terlalu berbakti, kuncinya adalah bakti yang konyol. Apakah ibumu tipe orang? Apakah dia layak untuk berbakti seperti itu? Kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya, kamu sendiri. Katakan, jika ibumu seperti ini, apakah kamu masih berbakti padanya? Charlie sedikit malu dan sedikit melankolis dan berkata, jika ibuku masih hidup, bahkan jika temperamennya lebih buruk dari ibu mertua, aku akan sangat bersedia. Itu benar. Jacob berkata dengan malu-malu, maaf, ayah tidak boleh menyebutkan ini, gunakan saja sebagai analogi. Soalnya, Nenek Claire dan temperamen ibunya pada dasarnya sama. Sejujurnya, mereka adalah dua tikus, yang satu lebih tua dan yang lainnya lebih muda. Setelah mengatakan itu, Yakub meminum segelas anggur dan berkata dengan serius, jadi kamu lihat bahwa aku tidak berbakti. Ibuku tidak bisa melakukan banyak hal. Saya tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah saya saat dia di jalan. Mengapa? Kamu tidak bisa mengatakan itu karena itu ibumu. Kamu melindunginya ketika dia membunuhmu? Charlie mengangguk, kamu benar. Yakub menghela nafas dan berkata, sebenarnya, hidupmu jauh lebih baik dariku. Jika Anda menikahi anak yang baik seperti Claire, bahkan jika Anda tidak berhasil lagi, dia tidak akan menceraikan Anda. Jika Anda seperti saya, menikahlah dengan Jalang, maka hari-hari Anda buruk. Melihat tampang melankolis Jacob, Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit simpati. Kehidupan tuan tua ini sungguh tidak mudah. Dia memiliki cinta pertama yang manis, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan pacar pertamanya, tetapi Elaine memberikannya padanya. Hentikan dia, betapa menyedihkannya itu. Saat ini, Charlie dengan sengaja bertanya, ayah, ceritakan kisah tentang kekasih pertamamu? Terakhir kali teman sekelas Anda reuni, saya mendengarkan beberapa paman mengobrol, dan sepertinya itu cukup legendaris. Legenda apa itu? Jacob meratap, dan berkata, saya dan Mei King akan menikah sebelum lulus. Sulit untuk pergi ke luar negeri pada saat itu, tetapi keluarganya ada urusan. Mereka dapat mengirim kami ke Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut. Saya berencana mengadakan acara bahagia setelah lulus, lalu pergi ke Amerika Serikat untuk studi pascasarjana bersama. Berbicara tentang ini, Jacob berkata dengan marah, siapa yang menyangka bahwa ketika saya lulus dan semua orang berpesta, saya akan minum minuman beralkohol. Saat aku bangun, ibu mertuamu dan aku sudah. Hei. Jacob menutupi wajahnya dan berkata, Elaine, wanita ini juga sangat licik. Dia memberitahu Mei King tentang hal ini pada saat itu. Dia sangat marah dengan Mei King. Begitu pula, TCH seperti Elaine suka berisik. Mei King secara langsung menulis surat perpisahan untuk saya, lalu berkemas dan pergi ke Amerika Serikat seorang diri. Saya belum pernah melihatnya sejak itu. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu kau tidak menjelaskan padanya? Bab 834. Bagaimana cara menjelaskan? Jacob berkata, tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, Elaine dan saya benar-benar melakukannya. Mei King memiliki kebersihan, hidup bersih, dan emosi juga bersih. Dia juga tahu bahwa saya mabuk dan dirancang oleh Elaine, tapi dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi menerima saya seperti itu, jadi dia putus dengan saya tanpa ragu-ragu dan pergi ke Amerika Serikat. Charlie dengan sengaja bertanya padanya, kalau begitu, apakah kamu masih memikirkannya di dalam hatimu? Jacob juga membuka kotak obrolan itu, dan berkata dengan emosi, saya pikir, bagaimana tidak, dia adalah wanita pertama dalam hidup saya, dan satu-satunya wanita yang pernah saya cintai, jika tidak saya tidak akan mengubah kata sandi telepon menjadi hari ulang tahunnya. Charlie mengangguk penuh pengertian, dan kemudian bertanya, kalau begitu, apakah Anda sudah bertanya tentang situasinya saat ini? Aku sudah menanyakan tentang. Jacob berkata, tapi aku tidak bisa menemukan apapun. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya mendengar bahwa dia menikah dengan orang Amerika dan melahirkan seorang putra. Konon kondisi keluarganya sangat baik, tapi tidak ada yang lebih detail. Orang-orang tahu, bagaimanapun juga, teman sekelas lama kami tidak banyak berhubungan dengannya, dan kami segera memutuskan kontak dengan teman sekelas kami. Charlie mengangguk ringan, dan berpikir sendiri,
Jika Mei King tahu bahwa Jacob telah menjadi seperti ini sekarang, saya kira dia tidak akan merasakan hal yang sama saat itu. Jacob melihat bahwa Charlie tidak mabuk saat ini, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, menantu yang baik, mengapa kamu tidak minum 2 gelas? Biarkan aku meminumnya sendiri. Charlie tersenyum dan mengambil anggur, dan berkata, ayo, minum denganmu. Tepat setelah berbicara, ponsel Jacob berdering tiba-tiba. Telepon menunjukkan nomor yang tidak dikenal, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Itu dia, siapa yang akan menelepon saya? Setelah berbicara, dia tanpa sadar menekan untuk menjawab. Suara lembut seorang wanita datang dari ujung lain telepon, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, maaf, apakah ini Yakub? Jacob tercengang dan bertanya dengan gugup, kamu. Pihak lain tersenyum sedikit dan berkata sambil tersenyum, saya Mei King. Yakub disambar petir. Dia tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, Mei King? Benar-benar kamu? Ini aku. Pihak lain tersenyum dan berkata, apakah suaraku semakin tua, jadi kamu tidak bisa mendengarnya lagi? Tapi ku dengar, suaramu tidak banyak berubah. Dengan panik Jacob berkata, kamu, kita tidak pernah berhubungan selama bertahun-tahun, mengapa kamu tiba-tiba meneleponku? Saya baru saja berbicara dengan menantu laki-laki saya. Membicarakan tentang kamu. Betulkah? Pihak lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Anda berbicara dengan menantu Anda tentang saya? Mungkinkah Anda memberitahu dia kalender lama? Tidak. Yakub jelas telah benar-benar kacau dan buru-buru berkata, saya tidak minum dengan menantu laki-laki saya sedikit kewalahan, dan saya emosional. Setelah itu, Jacob bertanya, Mei King bagaimana menurutmu tentang menghubungiku? Mei King sedikit tersenyum, putra saya dan saya akan kembali ke Cina untuk menetap, jadi saya akan menghubungi Anda dan teman lama lainnya. Saat aku kembali ke Aurosile, aku ingin mentraktirmu makan malam. Lagi pula, semua orang belum melihatmu. Bab 835. Yakub tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menerima telepon lagi dari Mei King dalam hidupnya. Yang lebih tidak terduga adalah Mei King akan kembali ke Tiongkok. Dia langsung pergi ke Amerika Serikat setelah lulus dari universitas, dan kemudian dia tinggal di sana. Sejak itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Sudah lebih dari 20 tahun sejak itu. Namun, meski dia tidak bertemu lagi setelah lebih dari 20 tahun, hati Jacob masih tergerak oleh suaranya. Jadi dia buru-buru bertanya, Mei King, apakah kamu benar-benar akan kembali? Kapan kamu akan kembali? Mei King tersenyum dan berkata, saya akan segera naik pesawat, dan saya akan tiba di Aurosile sekitar jam 11 besok. Jika tidak ada yang terjadi, mari kita makan malam bersama dengan teman sekelas kita lusa. Jacob sangat bersemangat. Dia berkata dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertahankan, kamu akan berada di Aurosile besok? Lalu, di mana kamu tinggal? Mei King berkata, anak saya telah memesan hotel di Shangri-La. Dalam beberapa hari ke depan, kita mungkin tinggal di Shangri-La untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian melihat apakah ada rumah yang cocok di Aurosile. Jika demikian, kami akan membelinya. Jacob bertanya ragu-ragu, jikalau begitu, lalu suamimu juga ikut denganmu? Tidak. Mei King berkata dengan suara frustrasi, suami saya meninggal, jadi saya memutuskan untuk kembali ke Cina bersama putra saya dan tidak tinggal di Amerika Serikat. Hati Yakub tiba-tiba bersemi. Jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin makan bersama setelah mendarat? Saya akan menjemputmu. Mei King ragu-ragu sejenak dan berkata, jika Elaine tahu, dia tidak akan membiarkanmu makan denganku sendirian, kan? Ketika Yakub mendengar ini, dia hampir tidak tertawa. Elaine? Dia hilang. Hahaha. Dia menghilang begitu saja. Dan Mei King akan kembali. Bukankah ini hanya Tuhan yang membuka matanya? Jacob bangkit dari kursi bilik barbeque dengan penuh semangat, dan berjalan mondar-mandir. Jangan khawatirkan Elaine. Elaine dan aku juga putus hubungan sekarang, kita berpisah, dan dia tidak peduli dengan bisnisku. Mei King bertanya dengan heran, mengapa kalian berdua berpisah? Jacob menghela nafas. Ceritanya panjang karena anak itu tidak punya ibu. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, Mei King,
Saya akan menjemputmu di bandara besok siang, bukankah kamu tinggal di Shangri-La? Ayo makan di Shangri-La. Mei Qing berpikir sejenak, dan berkata, saya masih memiliki anak saya, bukankah itu tidak pantas? Tidak masalah. Jacob buru-buru berkata, saya bisa mengambil menantu laki-laki saya. Menantu saya harus seumuran dengan putra Anda. Biarkan anak muda berbicara lebih banyak. Mari kita bicarakan tentang kita. Baiklah kalau begitu. Mei Qing berkata sambil tersenyum, kalau begitu kita akan melihatmu di bandara besok. Saya tidak melihat Anda selama lebih dari 20 tahun. Jangan lupa untuk menulis tanda, kalau tidak saya khawatir kita tidak akan mengenali satu sama lain. Jacob berkata dengan bersemangat, oke. Saya akan menulis tanda besok. Mei Qing berkata, Jacob, kalau begitu aku tidak akan berbicara denganmu, aku akan segera naik pesawat, terbang selama lebih dari 12 jam, dan tiba di Aurous Hill pada jam 10 siang besok. Baik. Jacob berkata sambil menyeringai, sampai jumpa di bandara besok. Setelah menutup telepon, Jacob melompat-lompat kegirangan, seperti bocah laki-laki berusia 15 atau 16 tahun. Charlie tampak lucu untuk beberapa saat, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Ayah, apakah cinta pertamamu akan kembali?